sebelum berangkat kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan selamat datang di Bandros, Bandung Tour on Bus. Kita keliling di Bandung pakai bis. Kita akan melewati beberapa taman, tugu, bangunan bersejarah, kuliner. Ini sebelah kiri ini adalah Taman Lansia, Taman Lanjut Usia. Anak-anak masuk ke sini, keluar dari lansia begitu? Tidak juga ya. Artinya jam 10 hari Kamis para lansia berkegiatan di sini, Bu. Senam, jalan santai, gitu ya, gathering, program. Bahkan pernah dijadwalkan naik bandros juga. Ya, setiap hari Kamis, tapi khusus untuk warga Bandung. Ya, khusus lansia. Dan ada juga acuan, Bu, katanya Bapak ya. Lansia ini sekarangnya batas usianya berapa? Dulu katanya 60 tahun, tapi Bapak Gubernur sekarang melihat para lansia masih energik atau masih aktif, jadi 65 tahun ya. Itu patokan. Ini adalah museum kantor pos. Ibu, di sini ada materai yang pertama atau perangko yang pertama, ada juga surat emas, jadi surat dari raja ke raja. Banyak sekali seragam atau model-model zaman dahulu ya. Ini gedung sate, dan salah satu ikon kota Bandung dulu bukan disebut gedung sate, tapi namanya Hebe. Hebe itu hubungan bedrijven, artinya kantor pemerintahan orang Belanda. Jadi dulunya rencananya orang-orang Belanda mau menjadikan Bandung sebagai ibu kota, maka dibangunlah gedung sate ya. Baik. Nah, kalau sekarang depannya kantor gubernur, belakangnya museum gedung sate, sayap kanan ini kantin dan masjid, sebagian gedung dewan. Kalau tadi museumnya, ya, cukup luas. Dan ternyata ini waktu zaman dulunya seorang arsitek ini untuk merancang gedung sate ini gabungan model bangunan-bangunan Eropa, Asia, Indonesia, dan tempat-tempat ibadah. Jadi kalau di atasnya itu atap susun 3 model pagoda dan menu ya. Dan itu di atasnya itu tusuk satenya itu fungsinya sebagai penangkal petir, Bu ya. Dan juga bulatannya itu menunjukkan anggaran biaya. Jadi untuk membangun gedung sate ini 6 juta gulden mata uang Belanda. Nah ya, ya. Dan di sini juga memperhitungkan dari dampak bencana alam. Misalnya tadi penangkal petir ya. Ternyata kalau ada gempa juga, gempa berapa? Ini acuannya, patokannya sampai 9 skala Richter. Jadi kokoh kuat ya, dan betul-betul serius sekali. Dan batunya itu, Bu, menggunakan batu andesit ya, seperti halnya Candi Borobudur gitu ya. Ini benar untuk fondasi dari gedung sate. Baik, sudah ya. Untuk gedung satenya nanti saya lanjut lagi, karena ada beberapa segmen. Kalau menceritakan itu terus gitu ya, ini jalan yang lain juga kelewat. Nah, bandros ini Bandung Tour on Bus, atau keliling di Bandung pakai bis, supaya cepat dan banyak tempat yang dilewati dan tidak capek juga dan tidak menyita waktu ya. Nah, ini diproduksi tahun 2018, 19 Januari untuk diluncurkannya, tapi dioperasikannya 13 Februari 2018. Ini ada 10 unit. Tapi kalau kita cari-cari bandros di internet, pasti yang munculnya bandros yang 2 tingkat. Betul, itu ada bandros double deck 2 tingkat. Nah, karena sudah tidak ideal dengan kota Bandung yang banyak pohon, banyak kabel, jadi untuk safety-nya ya, ini dipangkas jadi single deck. Nah, dulu itu hanya 6 unit saja Bapak Ibu. Nah, ini sekarang dipangkas, sekarang masih beroperasi tapi namanya beda, yaitu bandros Mang Duduk. Mang Duduk itu bukan nama orang, tapi kepanjangan dari masyarakat yang peduli Bandung. Nanti dilanjut lagi ya. Ini jalan RE Marta Dinata nih. Kita berada di Jalan Banda. Ada yang namanya GOR atau tempat pertunjukan
di mana munculnya rocker, munculnya vokalis metal, ya, atau lagu-lagu yang metal ya, atau cadans. Ini ada di Gor Saparua. Ini pojok ke literasi, atau pernah direncanakan pojok Milan atau Taman Milan. Ini untuk zaman Belandanya Niau, Nederland, atletik Uni ya. Jadi untuk olahraga atletik. Di sini juga banyak rumah-rumah kuno, rumah-rumah zaman Belanda ya, yang klasik dan unik ya. Ini ada bekas gereja ya. Kemudian di sini juga ada yang dinamakan rumah kentang. Jadi rumah kentang ini rumah zaman Belanda yang dulu-dulunya itu terkesannya angker, serem, sepi dan menakutkan. Ya. Ini depan sebelah kiri nih rumah kentangnya. Ya sekarang sudah berubah total ya, tapi belum ada 1 tahun nih. Jadi rumah kentang ini, nah ini ya sekarang sudah berubah Bu, jadi menarik ya, dan ramai lagi gitu ya. Ini ada tank wajah di sebelah kiri deh. Ini kendaraan berat-berat. Ini dulunya, kalau zaman dulu ini jalan bebas, jadi urusan dagang tahunan. Orang-orang Belanda menjual barang-barang yang lagi tren di Paris, tren di Bandung, populer di Paris, populer di Bandung. Maka ada istilah Paris Pak. Ya Pak, tiap Juli dan Agustus, Juli Agustus. Ya. Kalau ini salah satu taman tertua di Bandung, Taman Maluku. Dulu tidak ada pohon, alias lahan terbuka di tengah-tengah kota. Tapi ada misteri di sini, karena patung perunggu yang identitasnya dan sejak kapan di sana dan kenapa sampai ada di sana. Ya. Baik di Bandung ini ada 10 sekolah terbaik berdasarkan ujian tulis basis komputer. Ini ada SMA 3 dan SMA 5 ya. Ini juga sekolah elit Belanda zaman dulunya. Kalau ini adalah detasemen markas ya. Ini gedung 1000 jendela ya. Bukan 1000 pintu ya, Lawang Sewu ya. Ini kalau ini 1000 jendela ya. Ini sekolah yang saya sebutkan tadi ya. Kita lihat pesawat jet tempur F5 Tiger nih, atau Taman Nasional Taman Adaima Suryani Nasution ya, baru saja dibuka ya. Mana? Dan pesawat jet tempur ini F5 Tiger ini buatan Amerika tahun 1980 ya. Ini pesawat super canggih, tapi ini tidak ada yang bisa mahir dalam mengoperasikannya. Bahkan dikirimlah ke Amerika untuk beriklan atau pandai manuver ya, atau juga akselerasi. Ini ada salah satu sekolah favorit di Bandung, SMP Negeri 2 Bandung. Ini model Betawi dan Belanda tahun 1913. Ini dulunya sekolah Mulo ya. Ini Pak Gubernur alumni dari sini. Kemudian kalau SMP 5 ini almarhum Pak Habibie ya. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Artinya sejak zaman dulu Bandung ini merupakan kota pendidikan. Jadi banyak yang merencanakan sekolah lanjutan di Bandung. Nah kalau ini rel kereta api waktu zaman Belandanya selain untuk jalur kereta tapi juga sebagai pembatas. Jadi kalau ke sini itu tempat tinggalnya orang Belanda. Kalau ke sana itu warga pribumi ya. Dan dulu rel ini hanya satu single track ya. Jalur yang pertama itu Bandung Batavia ya. Itu alasannya memilih Bandung ada rel kereta karena mesti banyak yang diangkut dari Bandung. Itu ada tempat penampungan kopi ya, dari daerah Parahyangan. Kemudian ada kina, ada juga teh, dan ada juga belerang, dan rute ke Batavia. Kemudian setelah banyak yang menggunakan kereta, sehingga tahun 1884 ada rute yang kedua, yaitu ke wilayah timur, ke Surabaya ya. Makanya ada lagu ya, Bandung Surabaya. Bahkan saking banyaknya ada yang namanya Hotel Surabaya dan ada Kampung Surabaya. Jadi kalau dari daerah Surabaya ke sini itu tibanya selalu malam. Jadi butuhkanlah akomodasi
hotel dan lambat laun jadi banyak, buka bisnis di sini, jadi ada pemukiman namanya Kampung Surabaya di Kiara Condong. Ini mengartikan waktu pembangunan kota Bandung zaman dulu itu dikelompok-kelompokkan Bapak Ibu ya. Ini ada yang namanya Perapatan Tamdong. Sebelah kanannya patung pemain sepak bola, patung Persib. Ya. Ini ada Masjid Lausi, Masjid Peduli Mu'alaf atau Mu'alaf Center. Untuk zaman dahulu, jadi untuk migrasi adat, memperdalam pengetahuan Islamnya dilakukan di sini atau dipusatkan di sini. Nanti saya lanjutkan lagi ya. Ibu, teteh, kafe dan toko roti serta es krim. Ini satu di antara yang jadi opsi untuk pecinta roti dan es krim. Yang varian es krimnya cukup banyak, juga lapisan es krimnya. Jadi para konsumennya salah satu yang memilih alternatif untuk bahan baku juga ya. Kemudian furniture atau interiornya masih model zaman dahulu. Persisnya di Jalan Tamblong. Dan Tamblong ini ternyata diambil dari nama orang yang memiliki keahlian di ukiran kayu atau mebel atau furniture. Bapak Tamblong dalam penyebutannya. Ini dipotong oleh Jalan Ariban. Oh ya, bansos ini bisa disewa ya, atau bisa dicatat, atau bisa digorong lah. Ada yang 3 jam, ada yang 5 jam, ada yang seharian. Bedanya 3 jam, mungkin kalau ini kan terlalu singkat ya, 1 jam atau 45 menit. Kita pilih yang 3 jam. 3 jam ini estimasi waktunya begini. 1 jam keliling, 1 jam istirahat. Silakan istirahatnya mau di taman, mau di museum, atau mau di Gedung Merdeka, atau Gedung Sate, atau di tempat-tempat makan atau pusat perbelanjaan. Nanti saya lanjutkan lagi. Kalau ini hotel kedua di Bandung, bintang 5 ya. Dan salah satu fasilitas yang lain daripada yang lain, ini ada museumnya, di mana museum ini mencantumkan artikel atau bangunan-bangunan Bandung pada zaman dahulu ya. Kita belok ke sebelah kanan, ini Jalan Asia Afrika. Dulu ini dinamakan Jalan Raya Timur atau Jalan Daenles atau Jalan Anyar dan Panarukan. Ini buktinya. Di sini ada patung dada Daenles dan setung yang dipergunakan. Ini masih ada di sini ya. Ini membuktikan bahwa Daenles dan Bupati Bandung berbincang-bincang atau ngobrol di sini, dan obrolannya itu ditulis di plakat marmer yang warna hitam. Kalau kita baca ini obrolan tentang Daenles. Jadi katanya suatu hari nanti kalau Daenles balik lagi ke sini, pastikan ini harus sudah jadi kota, ya. Dan setelah itu juga Daenles berkata, katanya kantor bupati yang jauh dari jalan raya harus dipindahkan mendekati jalan raya. Dulu kota Bandung bukan di sini, Ibu. Itu di mana? Dayung Orang. Di Dayung itu berarti kota, kalau itu lama, jadi kota lamanya di sana. Nah, baik, ini hotel yang pertama. Kemudian ada Museum Konferensi Asia Afrika dan Gedung Merdeka. Ya. Semakin siang semakin ramai karena di sini ada yang namanya Kaum Juring Bandung, Komunitas Hantu Bandung, atau Urban Legend, atau Custom Action, atau juga toko badut ya, atau toko kartun. Tapi ada juga untuk hari Minggu ini komunitas sepeda ontel ya, atau sepeda kumbang. Nah ini kalau zaman dahulu sepeda kumbang ini di Bandung ini namanya kereta angin ya. Ini museum konferensi. Oh iya, kalau di sebelah kiri ini dulunya ini pusat perbelanjaan. Namanya ini apa? Toko serba ada. Toko serba. Nah, toko serba. Itu di atasnya ada nama-nama perlengkapan. Perlengkapan perkebunan dan
Kalau ini Gedung Merdeka dan Museum Asia Afrika itu zaman Belandanya itu tempat nongkrongnya para elit Belanda atau pengusaha perkebunan Belanda. Kita lihat sebelah kanan, ini ada deretan hantu ya. Ada yang namanya pocong cinta, pocong gunung, pocong persib, dan banyak-banyak. Mau foto-foto silakan ya. Jangan takut, ini tidak bohong Anda ya. Ini mah artinya bohong, tapi tidak geli gitu ya. Lihat yang begituan. Ya, jangan sungkan-sungkan kalau mau berfoto ya. Ini Dracula nih. Itu ada Mak Lampir lagi jajan es tuh. Ini pocong mumun nih. Tuh pocong cinta tuh, sebelah sana tuh. Iya Bu. Atau pocong Hello Kitty Bu ya. Tiba-tiba muncul pocong ya. Kalau ini berarti mau sama hantu domba dek. Ayo dek. Tos dulu dek sama hantu dombanya tos. Sound ship dek, sound ship ini dek. Sound ship dek. Katanya mau dikurbankan. Ya, maskernya deh di ini deh, cepet deh, coba. Bawain. Ya. Okola koci kuya samida. Okola koci kuya samida. Atau ini pocong. Ada hantu tanpa kepala, ada Spiderman, Mickey Mouse, ada juga Hulk ya. Nah, bentar lagi ya. Biarin untuk itu ya, untuk apa? Nah ini deh ada Upin deh, ada Hulk ya, ada LOL, ada ini Upin apa Ipin? Ipin ya. Ini ada Iron Man deh, ada Bima X.